Peringatan risiko. Perdagangan forex, komoditas, option, dan CFD adalah produk leverage yang memiliki tingkat reward dan tinggi, tetapi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi. Anda bisa kehilangan modal yang diinvestasikan dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa Anda telah memahami risiko untuk terlibat dalam perdagangan ini dan tidak menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu untuk kehilangannya. Halo trader Indonesia, selamat datang kembali di channel Forex Mindset, tempat belajar forex untuk pemula. Oke, di video kali ini kita akan masuk ke materi terakhir dari kelas pemula, yaitu tentang channel. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk para trader sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai saja masuk ke materi, yaitu tentang channel ya. Belajar melukis channel pada chart. Cara menggambar channel. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu channel. Channel merupakan salah satu alat dalam melakukan analisis yang merupakan pengembangan dari trendline. Cara menggambar juga cukup sederhana. Anda tinggal menduplikasi trendline yang telah Anda buat. Jadi channel ini bisa dikatakan adalah trendline bentuk lanjutan. Jadi kalau di video kemarin sebelum ini kita belajar tentang trendline, yaitu kita hanya menggambar satu garis. Di video kali ini dua garis yang sama sejajar ya, atas bawah, dan disebut sebagai channel. Meskipun sederhana, channel ini sangat berguna dan bisa dimanfaatkan untuk memperkirakan area buy atau sell. Kedua garis channel berfungsi sebagai support dan resisten. Garis yang ada di atas disebut sebagai resisten, sedangkan yang di bawah disebut sebagai support. Jadi ini masih lanjutan dari support dan resisten ya. Kita masih belajar tentang support dan resisten. Kenapa support dan resisten banyak sekali dibahas di video-video saya? Karena support dan resisten adalah dasar dari analisis teknikal. Nah, untuk lebih mudah dalam penyebutan channel ini, kita sebut saja kedua garis tersebut sebagai garis support dan resisten. Ketika harga berada di bawah atau di garis support, maka kita bisa mencari konfirmasi berupa sinyal bullish untuk melakukan buy dengan target profit di garis resistennya. Kalau penampakan pada chart, seperti ini. Channel itu ada juga tiga bentuknya, yaitu up channel, down channel, dan sideways channel. Jadi ini adalah trennya, trend up, down, sideways. Dan channel ini mengikuti, kita gambar berdasarkan trend, maka kita sebut sebagai up channel, down channel, dan sideways channel. Yang pertama kita bahas yaitu up channel. Cara menggambarnya. Langkah pertama, kita gambar dulu sebuah trendline sesuai dengan arah trennya. Nah, seperti pada gambar di samping ya kan, misalkan kita udah menarik atau menentukan ini adalah uptrend. Lalu kita tarik garis yang sejajar pada trendline yang kita gambar tersebut, dan garis kedua ini diproyeksikan sehingga menghubungkan titik-titik yang ada di puncaknya. Ya, diproyeksikan ke atas. Sama halnya dengan trendline, garis ini minimal harus menghubungkan dua puncak. Masih ingat di video sebelumnya, itu syarat untuk menggambar trendline minimal dua titik puncak atau dua titik lembah. Jadilah sebuah channel, atau sering juga disebut ascending ya, ascending channel. Yang kedua yaitu down channel. Cara menggambarnya, pertama gambar dulu sebuah trendline yang menghubungkan dua titik puncak. Pada gambar samping ini misalnya kita menarik trendline pada saat downtrend. Kemudian buat garis sejajar ya di bawahnya dengan trendline yang kita gambar tersebut. Nah, ini kemudian untuk menghubungkan minimal dua lembah. Karena yang di support itu lembah, yang di resisten itu adalah puncak. Dan channel sering juga disebut dengan descending channel. Kemudian yang ketiga adalah sideways channel. Ada kalanya harga bergerak sideways, ya, tidak naik juga tidak turun. Sehingga kita tidak bisa menggambar ascending channel ataupun descending channel dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, kita bisa menggambar channel yang mendatar.
Kita hanya perlu menarik dua garis sejajar pada harga yang sering memantul. Garis atas adalah support dan garis bawah adalah resisten. Kita sebut channel seperti ini sebagai sideways channel atau ranging channel. Oke, kita langsung praktek ke chart. Nah, di sini adalah di video sebelumnya yang kita gambar trend line. Kita kecilkan dulu. Ini yang kemarin sebagai titik stop loss pertama. Ini yang kedua kita hapus dulu. Ini adalah channel trend minornya. Nah, seperti ini ya. Jadi menggambar channel itu nggak susah, sama kayak kita gambar trend line kemarin. Cuman di sini dia ada dua trend line. Nah, ini kita kan udah gambar nih satu buah trend line, yaitu trend down atau downtrend. Kalau mau menggambar channel, kita tinggal menarik satu garis lagi, satu trend line lagi yang sejajar. Kita proyeksikan. Proyeksi itu ya copy ya, kita mengkopikan yang sama persis gitu. Jadi kita hubungkan dua titik seperti ini. Misalkan ini kan menjadi descending channel ya, atau down channel. Nah, garis yang atas ini adalah sebagai resisten, kemudian yang di bawah ini adalah sebagai support. Kita bisa lihat harga memantul di support, naik ke resisten, kemudian turun lagi di sini menyentuh lagi. Kalau kita besarkan, kita kembalikan ke ukuran normal, seperti inilah bentuk channel ya. Kemudian kalau ini kan agak susah karena kita juga nggak bisa memperkirakan dia pas atau enggak gitu, sejajar atau enggak. Lebih gampang kita pakai objek channel langsung aja. Ini kita hapus dulu, ini adalah trend line, kita pakai trend line tadi. Jadi cara gambarnya gitu. Nah, ini objek yang ini disebut dengan equidistant channel. Jadi ini kita tinggal klik, kita menghubungkan titik ini yang untuk trend down-nya ya, kita tahan di sini. Nah, kan langsung dia muncul dua garis. Udah sejajar ya, udah pasti sejajar karena dia langsung digambar dua garis. Kemudian ini kita double klik, tinggal taruh pointer kalian di gambar kotak kecil, tarik mau sebesar apa, atas bawah gitu. Nah, kita mau lihat ada di sini, ada dua titik yang memantul. Sama ya, seperti yang saya gambar sebelumnya, yang pakai trend line. Jadi sama aja gitu. Ini kan mau kita hubungkan titik yang untuk resisten, ini titik 1, ini titik 2. Kita rapikan dulu ya. Nah, dikonekin aja nih yang ada kotak-kotak kecil nih. Paskan aja di ujung, di ekor candle. Nah, sama ya. Ini sebagai resisten, ini sebagai support. Kalau kita besarkan lagi, di sini kita bisa lihat, ini kan kita kan tadi modalnya dua titik ya, modalnya dua titik downtrend, titik pertama, titik kedua. Berarti anggap kita hanya baru melihat chart sampai sebatas ini, yang ini belum terjadi, yang ini belum terjadi. Kita besarkan. Nah, kita modal tadi menggambar channel titik yang di sini, perhatikan dulu, dan titik yang ini. Nah, kita akan menunggu konfirmasi ya. Jadi di channel dikatakan tadi bahwa ini sebagai resisten, ini sebagai support. Kita menunggu ketika dia turun, dia menyentuh ke garis support, kita melakukan buy, kemudian dia naik lagi ke garis resisten, kita melakukan sell. Nah, ini kan kelihatan nih, dia belum sampai, dia turun, kemudian dia di sini menyentuh garis support, kemudian dia naik sedikit, kemudian turun lagi, dan menembus garis support yang di sini ya, tapi dia false break, atau istilahnya breaknya nggak benar gitu ya, break palsu gitu. Dia pura-pura break sedikit, kemudian naik lagi. Jadi gitu. Itu kalau down channel. Sekarang kita mau gambar yang sideways ini. Ini kan sideways kemarin. Nah, kita mau gambar yang
ranking channel, sama aja. Hanya di sini bentuknya mendatar kayak gini. Ya, kita hubungkan dua titik. Kita dapat titiknya katakanlah di sini dan di sini, nggak sama ya. Berarti di sini dan di sini. Nah, kan kelihatan datar dia atas ini. Ini kita tarik ke bawah, cari lagi dua titik. Di sinilah ya kurang lebih. Ini kita bisa besarkan. Kemudian cara kita entry-nya juga sama. Kita lihat ini adalah sideways, ini sebagai yang bawah ini sebagai support, ini sebagai resisten. Kita tinggal tunggu konfirmasi di garis-garis ini. Ketika dia menyentuh ke sini, cari konfirmasi, bisa pakai price action, candle, atau indikator lain, moving break, dan sebagainya. Ketika dia menyentuh di garis support, berarti kita cari sinyal untuk sell. Ketika dia menyentuh di garis resisten tadi maksud saya, ketika dia menyentuh di garis support, kita cari sinyal untuk buy. Nah, di sini kan dia udah nyentuh nih ke garis resisten. Nah, kita tinggal temukan konfirmasi. Konfirmasi itu sebagai penguat untuk kita lakukan entry gitu. Jadi nggak hanya berdasarkan channel ini aja. Jadi ada kalanya walaupun dia menyentuh garis resisten, kita nggak melakukan sell karena nggak confirm gitu sinyalnya. Jadi kita butuh indikator lain untuk sebagai konfirmasi. Kalau saya biasanya pakai candle gitu ya, power candle. Dan di sini dia ini dia break ya, dia break di resisten, sampai di resisten dia masih naik sampai tinggi, kemudian dia koreksi lagi turun ya, kembali lagi ke garis ke resistennya, ditembus lagi sampai ke support. Di support juga dia tembus, dan setelah tembus dia kemudian naik lagi. Jadi disinilah fungsinya untuk kita perlu konfirmasi dari indikator kedua atau ketiga lah gitu. Ini hanya salah satu alat untuk kita menganalisa candle, menganalisa harga atau chart, dan sebaiknya tidak hanya menggunakan satu alat ini saja gitu. Kalaupun hanya mengandalkan channel, kita harus tahu menempatkan titik stop loss dan titik supportnya. Kalau di sini misalkan kita lihat di harga support ini, di mana kita letakkan stop loss, tentu kita akan pindah lagi ke time frame yang lebih besar misalnya, dan kita cari di mana support-support yang lain seperti itu, support yang kuat. Disitulah letakkan stop loss kita. Karena level support dan resisten itu merupakan level-level yang paling tepat untuk meletakkan stop loss, karena dia akan susah ditembus. Kalaupun ditembus berarti trennya sudah berubah. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara menggambar channel. Kalian bisa praktekkan di chart kalian sendiri. Mulailah menggambar channel dan nikmati prosesnya. Lama-lama juga akan jadi kebiasaan gitu. Oke, jadi mungkin itu video yang ke-7 ini tentang channel. Kita berjumpa di materi yang berikutnya. Kita sudah selesai di kelas pemula. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua semakin pandai dalam trading. Semoga sehat-sehat semua. Sampai jumpa. Terima kasih.